Anaraga. Perkenalkan, kami dari kelas 10-1 kelompok 2 pelajaran agama Islam. Kami akan melakukan diskusi dengan tokoh ulama atau tokoh Islam mengenai tentang riba. Sebelumnya perkenalkan, izinkan kami perkenalkan diri satu persatu. Perkenalkan, nama saya Kaisan Araki. Nama saya dari Suara. Nama saya Mike Saintan. Nama saya Ria Filiani. Nama saya Anissa Sahira. Nama saya Siti Nabila Julianti. Dan saya Dimas Mulia Pratama. Kami akan melakukan wawancara kepada tokoh ulama. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, perkenalkan kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan kepada Bapak mengenai riba dalam Islam. Nah, jadi kami mendapatkan tugas untuk menanyakan kepada beberapa tokoh ulama, tokoh Islam mengenai pendapatnya tentang riba. Untuk pertanyaannya boleh dibaca. Bagaimana cara Islam menanggulangi kerugian yang mungkin dialami oleh pemberi pinjaman? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama juga Bapak mengucapkan terima kasih atas kepercayaannya dari kalian yang mungkin untuk mencari informasi sekitar keilmuan tentang yang ditugaskan dari sekolah. Dan mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua. Dan yang kedua, ini mohon maaf Bapak karena pertama kalau yang namanya berbicara tentang itu adalah fikih ya, dan itu biasanya lebih dalamnya itu untuk khusus di bagian atau di jurusan itu. Tapi insya Allah mungkin untuk sepintas secara umum saja. Yang pertama tadi yang dikatakan oleh teman kalian ada tentang riba ya. Kalau riba itu memang kan sudah jelas dalam Al-Quran dijelaskan bahwa Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah itu menghalalkan jual beli tetapi mengharamkan riba. Artinya dari jual beli dan dari sejenisnya yang disebut dengan macam-macam muamalah di dalam Islam itu pasti ada unsur riba yang harus kita hati-hati di dalam melaksanakannya. Kemudian salah satunya pertanyaan dari adik tadi, bagaimana menyikapi kerugian dari apa tadi? Kerugian yang dialami oleh pemberi pinjaman. Bagaimana cara menyikapi kerugian yang dialami oleh pemberi pinjaman? Karena rata-rata yang dikhawatirkan itu ya yang riba itu di situ. Ketika seseorang meminjamkan, kemudian mereka menghitung waktu, itu yang dihitung rugi itu dari waktu juga, sehingga mereka akan merasa rugi dengan waktu yang misalkan digunakan sekian lamanya jangka waktu, tetapi tidak menghasilkan keuntungan yang biasanya yang disebut prinsip rugi oleh sebuah perusahaan itu seperti itu atau si peminjam. Tetapi ketika kita melihat sebuah hadis Rasulullah SAW, itu hadisnya di dalam Al-Arba'in An-Nawawi, kalau nggak salah hadisnya di hadis ke-12 kalau nggak salah ya, tapi bisa diperiksa lagi dalam kitab tersebut, bahwa hadisnya dari Abu Hurairah, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurobid dunya nafasallahu kurbatan min kurobi yaumil qiyamah. Kesanahnya waman yassaro gitu ya, mu'assiron maka yassarallahu yaumil qiyamah. Jadi artinya barang siapa yang memudahkan satu urusan sesama orang mukmin di dunia satu saja, maka Allah akan mudahkan urusan-urusannya di akhirat. Salah satunya memudahkan urusan itu. Asbabul wurud dari hadis itu tentang pinjam meminjam, tentang hutang. Ya, itu kan yang ditanyakan hutang ya. Bagaimana cara menanggulangi kerugian si peminjam, si yang meminjamkan ya. Itu yang meminjamkan.
kalau prinsipnya di dalam Islam itu supaya hati-hati dengan riba, maka kebanyakan kalau konvensional itu kan biasanya meminjamkan itu berdasarkan waktu sehingga bagaimana mengeruk keuntungan, sehingga di situ adalah yang disebut dengan suku bunga, dan itu sebetulnya menurut Islam yang sangat dihati-hatikan. Makanya kita ihtiyat ketika suku bunga itu hadir muncul dengan tujuan untuk menanggulangi kerugian itu yang ditentukan oleh satu pihak. Tadi kan menanggulangi si peminjam, si yang meminjamkan kan, itu satu pihak. Nah disitulah yang disebut dengan letak ribanya. Nah, tetapi kalau umpamanya di sebuah yang menamakan kayak seperti asuransi syariah gitu ya, itu biasanya mereka akan mengambil dasarnya kepada Quran surat Al-Maidah ayat kedua, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jadi mereka akan mengambil dasar hukumnya itu adalah prinsip saling menolong, saling tolong-menolong, saling membantu. Artinya begini, si yang meminjamkan membantu orang yang membutuhkan, dan si yang membutuhkan membantu orang yang sudah meminjamkan. Nah disitulah disebut adalah sebuah kerjasama yang disebut dengan saling menolong. Itu prinsip asuransi syariah seperti itu ya. Nah, jadi riba itu ketika satu ketentuan yang diputuskan oleh satu pihak dan tidak disetujui dan tidak disepakati. Maka kalau umpamanya menanggulangi kerugian ini secara sepakat tapi tidak menjerat, nah itu silahkan, asal misalkan kesepakatan keduanya antarodin. Dalam Al-Quran antarodin itu suka sama suka, tetapi tidak ada yang dirugikan. Misalkan kalau pihak A meminjamkan, Dimas meminjamkan kepada Deril, Deril sangat membutuhkan, kata Dimas boleh meminjamkan dalam waktu 1 pekan, tetapi dengan syarat tolong nanti dikembalikannya yang 1 juta jadi 1,5 juta. Deril mau karena butuh, tetapi terjerat. Nah itu tidak, walaupun sepakat tetapi menjerat, tetap itu riba. Tapi saling menguntungkan gimana? Kata Dimas ada uang, tapi ini teh uangnya uang jalan, diberi uang yang muter ya, dipakai modal. Kata dia udahlah aku pinjam dulu 1 juta, nanti insya Allah ada kalau misalkan ada keuntungan kita akan ada keingatan lah ya, atau keingatan apa sih namanya, ada gitu. Tapi dengan cara tidak ditentukan, itu tidak masalah. Itu aja mungkin untuk hanya sekilas, mohon maaf ya, karena harus berangkat jam 4 sore. Kita bagaimana hukumnya transaksi tukar tambah emas? Oh iya, tadi udah jelaskan ya. Di dalam Islam itu tukar tambah itu dibolehkan pada sebahagian pendapat ulama, tapi yang sejenis. Kalau tadi yang digambarkan oleh siapa? Kaisan. Wah, anaknya Pak Jokowi ya. Oleh Kaisan itu tadi tidak sejenis itu tukar tambahnya. Ya, jadi itu ada ribanya di situ, letak ribanya. Makanya jumhur ulama sebagian besar membolehkan tukar tambah barang, tetapi dengan yang sejenis. Artinya, nih, antum tadi menyontohkan dengan emas itu 3 gram, mau ditukarkan dengan yang 4 gram, itu sah-sah saja, menambah misalkan kekurangannya. Tapi kalau berbeda jenis, disitulah letak ribanya, sebab ada salah satu pihak yang mungkin akan merasa rugi di situ. Itu. Jika kita bekerja di sebuah toko, suatu saat kita ngebon untuk membeli sabun, sampo, dan lain-lain tanpa sepengetahuan atasan, namun kita menulis uang atas transaksi tersebut di sebuah buku, yang mana utang itu baru akan dibayar saat kita sudah punya uang, maka bagaimana hukumnya? Hukumnya tidak boleh, sebab hutang itu pertama di dalam Islam itu segala macamnya itu harus ada kesepakatan. Jadi itu adalah riba dengan cara ya. Itu karena di situ hiarnya akan panjang ya.
Kalau dalam jual beli itu ada khiyar, khiyar itu menangguhkan apa melanjutkan. Itu akan panjang ceritanya, karena kalau dalam Islam itu walaupun kita ngambil, kita tulis sendiri, tapi harus ada saksi. Dan berarti di situ tidak ada ijab dan qabulnya. Karena itu sejenis, kalau bond itu kan salah satu bagian dari jual beli, dan salah satu syarat jual beli itu harus ada ijab dan qabul. Nah, gimana kalau ketika kita belum sempat membayar kemudian kita meninggal, ataupun sebaliknya lupa atau hilang catatannya, maka ketika yang sah itu ataupun yang diperbolehkan itu bond itu berarti kita meminta diketahui oleh dua belah pihak. Nah, itu sangat tidak boleh karena memang itu tidak diketahui oleh, walaupun kita bekerja di sebuah di instansi tersebut ataupun di tempat tersebut. Jadi harusnya ngomong aja biar semua tahu dan catatannya itu sah ya, karena catatan itu memang penting. Tidak ada yang tumbidainin. Nah, itu harus ke sana, pak tubuh harus ditulis ya. Kalau hutang itu harus ditulis, tetapi ditulisnya harus kesepakatan, harus tahu lah dua-dua pihak. Itu barangkali. Baik Pak, terima kasih atas penjelasannya. Yang dari ilmu yang Bapak kasih sama kita, insya Allah akan kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin amin amin. Maaf mengganggu waktunya. Gak apa-apa. Itu juga Bapak minta maaf ya, karena itu sangat dangkal sekali sih pengetahuannya, harusnya lebih dari itu. Pertama, Bapak juga sekarang ditunggu mau bawa anak itu ke rumah sakit. Yang keduanya ya banyak di luar sana yang lebih mumpuni, yang lebih tahulah daripada Bapak. Nah, itu saja. Mohon maaf ya bila pertanyaannya semoga tidak puas jawabannya, karena jawabannya itu harus tidak puas supaya lebih mencari lagi. Dan mohon maaf, hanya itu yang Bapak bisa jawabkan. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih.